Ada sebuah hadis yang sangat populer, yaitu tuntutlah ilmu walau di negeri Shin, yang dimana hadis ini seringkali diartikan banyak orang sebagai tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Tetapi di video ini kita akan meluruskan bahwa Shin yang dimaksud Nabi Muhammad SAW bukanlah Cina, melainkan Sundaland atau Nusantara. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Shin. Maksud dari kalimat itu adalah sebuah motivasi yang dikatakan Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu walau harus ke negeri yang sangat jauh. Pertanyaannya, apa benar kata Shin yang dimaksud dalam hadis tersebut merujuk ke negeri Cina? Beberapa penjelasan berikut ini mungkin akan membuat kita berpikir dua kali dan mempertimbangkan kembali dari kata Shin sebagai negeri Cina. Orang yang menamakan negeri Cina dengan nama Shin adalah Abdul Qasim Ar-Rojaji. Beliau menamakan negeri Cina dengan Shin karena orang yang pertama kali menemukan dataran Cina dan kemudian menetap di sana adalah Shin bin Bakbar bin Kamad. Jadi, kuranglah tepat apabila Rasulullah merujuk suatu negeri dengan nama Shin hanya karena si penemu wilayah tersebut bernama Shin. Hadis ini diucapkan Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-6. Jika kita melihat pada sejarah di masa abad ke-6, saat itu negeri Cina sedang bergejolak perang saudara antara 5 dinasti yaitu Jin, Sui, Jian, Chen, dan Tang. Maka berarti sangat tidak mungkin seorang nabi besar sekelas Kanjeng Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk belajar menuntut ilmu kepada sebuah negeri yang sedang dilanda perang saudara. Lalu justru kita akan tercengang jika kita melihat kitab pusaka negeri Cina yang berada di dataran tinggi Tibet. Di dalam kitab pusaka negeri Cina ini terdapat kalimat yang menyebutkan istana para dewa yang dijaga harimau, gajah, naga, phoenix, dan badak adalah Jawa, tempat daripada segala kemuliaan dan ilmu pengetahuan, yang gunung, sungai, dan lautnya memuntahkan emas dan permata. Pada kisaran abad ke-6 Masehi, dunia memang sedang mengalami salah satu masa kelamnya. Di belahan bumi Eropa saat itu masih berada dalam Dark Age atau era kegelapan. Kerajaan Romawi yang terkenal ekspansif dengan kekuatan militernya yang tangguh sedang mengalami turbulensi disebabkan oleh merajalelanya korupsi pemerintahan dan tersandera oleh pemberontakan domestik. Di belahan bumi Amerika, suku-suku Indian sedang bersaing saling menghancurkan satu sama lain di antara sesamanya. Di belahan bumi Afrika dan Jazirah Arab masih terbelakang dengan suku-suku nomaden yang berpindah-pindah tempat. Di belahan bumi Australia dihuni oleh suku aborigin yang masih dengan budaya primitif. Dan di belahan bumi Asia, khususnya Cina, pada masa itu tentu saja sedang berkecamuk peperangan antara 5 dinasti yang memporak-porandakan kehidupan masyarakatnya. Bila kita berpegang pada hasil penelitian Imam Hadis As-Sahabi bahwa seandainya pun hadis tentang negeri Shin ini sahih, tetap saja tidak bisa menunjukkan kemuliaan negeri Cina dan masyarakat Cina. Dalam bahasa Sanskerta kuno, terdapat kosakata Shin yang berarti negeri yang berperadaban maju. Sementara hadis tentang negeri Shin yang disebutkan Rasulullah pada masa kenabiannya, karena pada saat itu keadaan kondisi dunia secara global sedang mengalami demoralisasi secara masif yang bersifat jahiliyah, yang berakhir pada kemunduran bahkan kehancuran peradaban itu sendiri. Maka sangat patut jika Kanjeng Nabi Muhammad mereferensikan untuk menimba ilmu dari negeri yang memiliki peradaban maju dan patut dijadikan uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik. Sementara itu, ada sebuah negeri yang memiliki kriteria gemah ripah loh jinawi, yaitu negeri yang memiliki iklim tropis bersahabat, dinaungi oleh langit biru yang ceria dan dihiasi oleh makhluk indah berwarna-warni, dengan dataran hijau yang subur kaya hayati dan nabati, serta memiliki bentangan lautan yang luas nan biru penuh isi. Itulah negeri yang merupakan kepingan surga yang jatuh dan mendapat berkah dari langit maupun bumi, dan disitulah negeri Shin berada.
Menelaah jabaran kondisi bumi di masa itu, di manakah sekiranya alam negeri Sin ini yang bisa kita ambil ilmunya? Jawabannya ada di sebuah negeri yang berada di ujung timur. Kita tahu Nusantara berada di wilayah paling timur, atau lebih tepatnya, Nusantara berada di timurnya timur. Pada era abad ke-6, Nusantara sudah didominasi oleh sebuah kerajaan besar yang mendunia, yang apabila disebutkan namanya akan menggetarkan hati lawan maupun kawan. Nusantara saat itu juga dijuluki lumbung pangan dunia, karena pencapaiannya dalam swasembada pangan. Masyarakatnya juga dikenal taat hukum, berperadaban maju, tertata dalam bernegara, berbudaya, tata krama, dan menjunjung nilai adab yang adiluhung. Belum lagi jika kita melihat jauh sebelum masa keemasan kerajaan Majapahit. Jika kita melihat berbagai relief yang terpahat di banyak candi yang tersebar di Nusantara, terpahat jelas bahwa peradaban leluhur kita sudah menunjukkan kemajuan yang tinggi. Terlihat jelas bangsa-bangsa dari seluruh penjuru dunia datang untuk belajar atau berguru dan tunduk kepada nenek moyang kita. Sejarah peradaban bangsa kita lebih tua dan jauh lebih maju dari peradaban manapun di dunia. Buktinya adanya temuan megastruktur Gunung Padang yang terbukti memiliki usia jauh lebih tua dari peradaban manapun di dunia. Dan juga bukti relief yang ada di Candi Penataran yang menceritakan bangsa-bangsa lain pada masa lampau datang ke negeri ini untuk berguru dengan ditatar oleh leluhur Nusantara. Jadi sangatlah benar sabda Nabi merujuk negeri Sin sebagai tempat pembelajaran yang layak dijadikan uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik. Sebenarnya kitalah bangsa pemilik DNA yang berperadaban paling maju di dunia dalam segala bidang. Dan hal inilah yang sangat ditakuti oleh bangsa lain, yaitu apabila bangsa Indonesia terbangun dan tersadarkan atas jati diri yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri dan memahami bahwa leluhur kita itu hebat. Dan sudah waktunya juga kita membangkitkan kembali kejayaan masa itu untuk mengejar kemajuan hari ini dan anak cucu kita di masa depan. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukup menarik dalam surat Al-A'raf ayat 96, yaitu, jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sepertinya ayat ini tidak ditujukan pada orang-orang Arab yang saat itu menjadi pendengar para nabi. Memang benar Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu, yaitu suatu bangsa yang memiliki alam gemah ripah loh jinawi, telah mengenal peradaban yang tinggi, berbudaya, mengenal suatu sistem pemerintahan yang tertata, juga masyarakatnya sudah beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut Ki Haji Maimun Zubair, yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut adalah Ahlal Quro, yang artinya para penduduk desa. Kita lihat penduduk desa di negeri ini sudah banyak sekali di Indonesia. Saat ini, desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab saat itu? Menurut Kiai Sepuh itu, dalam ceramahnya pada puncak pesantren Buntet Cirebon, mengatakan, di Arab tidak ada desa, adanya adalah suku Baduy yang hidupnya seperti tawon. Kalau kepala sukunya pindah, mereka ikut pindah. Makanya ayat ini untuk Indonesia. Jadi jelas, pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum tidak sama dengan nomaden. Nomaden itu hidupnya berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat. Jadi, budaya yang mapan tidak bisa tercipta dalam hidup nomaden seperti ini. Nomaden itu boleh dibilang pola hidupnya masih primitif bila dinilai oleh orang modern saat ini. Nampaknya baginda Nabi memiliki visi yang jauh sekali, seolah-olah beliau ingin menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang masih nomaden itu. Suatu ketika mereka harus mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab dan yang berbudaya, yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya yang beriman dan bertakwa, yang akan dibukakan keberkahan dan bumi seperti disebut dalam ayat Al-Quran.